usia 18 tahun, mungkin kita sedang merasakan hal yang sama. Aku nggak tahu siapa yang bakal nonton video ini. Mungkin cuma beberapa orang, atau mungkin cuma aku sendiri beberapa tahun lagi. Tapi kalau suatu saat aku benar-benar lupa rasanya menjadi 18 tahun, aku ingin video ini mengingatkanku. Karena ternyata umur 18 bukan tentang menjadi dewasa, tapi tentang belajar menerima kalau hidup gak selalu sesuai bayangan kita. Kalau waktu kecil ada yang bertanya, nanti kalau sudah 18 tahun mau jadi apa? Jawabannya selalu terdengar mudah. Mau jadi dokter, mau jadi guru, pengusaha, atau pekerjaan lain yang terdengar keren. Tapi sekarang aku sadar menentukan masa depan ternyata jauh lebih sulit daripada menjawab pertanyaan itu. Dulu aku malu mengakui kalau aku bingung. Aku merasa semua orang sudah tahu jalan hidupnya, sedangkan aku masih sering bertanya, sebenarnya aku cocok di mana sih? Apa yang benar-benar aku inginkan ya? Dan semakin aku memikirkan itu, semakin aku merasa tertinggal. Tapi suatu hari aku sadar, bingung itu bukan berarti gagal. Bingung berarti kita sedang berpikir, sedang mencari, sedang bertumbuh. Pohon juga butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi besar. Jadi, kenapa aku harus memaksa diriku menemukan semua jawaban di umur 18? Aku sering membuka media sosial, lalu tanpa sadar aku membandingkan hidupku dengan orang lain. Ada yang sudah diterima di kampus impiannya, ada yang sudah punya penghasilan, ada yang kelihatannya bahagia setiap hari. Sedangkan aku kadang masih bingung mau mulai dari mana. Tapi aku lupa satu hal. Yang kulihat cuma hasil akhirnya. Aku gak melihat malam-malam ketika mereka menangis. Aku gak melihat rasa takut mereka. Aku juga gak melihat perjuangan yang mereka sembunyikan. Sejak saat itu, aku mencoba berhenti membandingkan. Karena aku sadar bahwa setiap orang sedang membawa cerita yang berbeda. Kalau ditanya apa mimpiku, banyak sih. Tapi aku ingin suatu hari bisa pergi ke Vienna, Austria. Aku ingin melihat sendiri tempat-tempat yang menyimpan jejak sejarah, termasuk bagaimana perkembangan Islam pernah hadir dan meninggalkan pengaruh di Eropa. Kalau ada yang bertanya, kenapa aku ingin pergi ke Vienna, Austria? Jawabannya bukan karena tempat itu sedang viral, atau karena aku ingin mengumpulkan foto-foto estetik. Semuanya berawal dari sebuah film yang kutonton beberapa tahun lalu. Kalian tahu judul film 99 Cahaya di Langit Eropa? Film itu mungkin cuma berlangsung beberapa jam, tapi entah kenapa cerita
ceritanya tinggal cukup lama di pikiranku. Ada satu hal yang membuatku terus penasaran. Ternyata di tengah kota-kota Eropa yang selama ini sering kita kenal lewat bangunan megah dan sejarah kerajaannya, ada juga jejak-jejak sejarah Islam yang mungkin tidak banyak orang sadari. Sejak saat itu, aku mulai bertanya-tanya, seperti apa rasanya melihat tempat itu secara langsung? Bagaimana ya rasanya berdiri di lokasi yang selama ini hanya kulihat lewat layar? Aku bukan ingin datang hanya untuk mengatakan aku pernah ke sana. Aku ingin datang dengan rasa ingin tahu. Aku ingin belajar. Aku ingin memahami bagaimana sejarah, budaya, dan peradaban bisa saling bertemu di satu tempat. Mungkin terdengar seperti mimpi yang selalu jauh untuk seseorang yang sekarang masih berusaha menata hidupnya. Tapi aku percaya, setiap perjalanan besar selalu dimulai dari rasa penasaran. Dan mungkin rasa penasaran itulah yang pelan-pelan berubah menjadi mimpi. Aku belum tahu kapan aku bisa sampai di Vienna. Bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi selama mimpi itu masih ada, aku ingin terus mempersiapkan diriku. Menambah wawasan, belajar bahasa Inggris, menabung sedikit demi sedikit. Karena ketika kesempatan itu datang, aku ingin menjadi seseorang yang memang sudah siap. Mungkin perkataanku tadi terdengar sederhana, mungkin juga terdengar terlalu jauh. Tapi menurutku, semua mimpi memang selalu terdengar jauh sebelum akhirnya menjadi nyata. Aku pernah merasa kecewa pada diriku sendiri. Rasanya seperti semua usaha yang kulakukan itu sia-sia. Aku sempat bertanya, kenapa sih harus begini? Tapi sekarang, aku selalu bersyukur. Karena kalau semua berjalan sesuai keinginanku, mungkin aku tidak akan belajar menjadi sekuat ini. Aku percaya Tuhan tidak selalu memberi jalan yang mudah, tapi Tuhan selalu memberi jalan yang membuat kita bertumbuh. Dulu, aku selalu ingin semuanya sempurna. Kalau belum bagus, aku memilih tidak memulai. Karena takut gagal, aku memilih diam. Padahal, orang yang berhasil bukan orang yang selalu sempurna, tapi orang yang tetap berjalan meskipun langkahnya kecil. Kalau nanti kamu menonton video ini, aku harap kamu masih menjadi orang yang sama, masih suka belajar, masih rendah hati, masih berani bermimpi. Kalau ternyata hidupmu belum sesuai harapan, jangan marah sama dirimu sendiri. Duduk sebentar, istirahat kalau memang lelah. Tapi jangan berhenti, karena jalan yang panjang memang tidak dibuat untuk diselesaikan dengan berlari. Kadang berjalan pelan juga sudah cukup. Nggak tahu akan jadi siapa 5 atau 10 tahun. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin menjadi seseorang yang tidak mengira hanya karena hidup tidak berjalan sesuai rencana. Karena mungkin hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai,
tapi tentang siapa yang tetap berjalan, bahkan saat jalannya berkabut. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga suatu hari nanti aku benar-benar bisa berdiri di Vienna. Amin. Bukan hanya sebagai seseorang yang sedang berlibur, tapi sebagai seseorang yang berhasil membawa dirinya melewati semua keraguan yang pernah ia rasakan di umur 18 tahun. Bye-bye semuanya. Kalian harus semangat selalu ya. Dan sebenarnya quotes ini pasti kalian sering dengar sih. Tapi aku juga mau membacakan quotes ini buat kalian. Kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa. Kita jalan pelan-pelan aja. Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan bagiin juga video ini buat teman-teman kalian yang merasa sedang putus asa atau hampir menyerah. Karena apapun yang sedang kamu rasakan hari ini, hidup kamu tidak akan berhenti dan terus akan berjalan sesuai takdir kamu. Bye.